Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Putri Fajriani dengan NIM 13076210027 dari program studi kimia kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Yang pertama, ada pengertian dari mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan dalam penelitian ilmu sains untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil atau untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Lalu, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mikroskop. Jenis-jenis mikroskop dibagi menjadi dua. Yang pertama dibagi berdasarkan sumber cahayanya, lalu berdasarkan kenampakan objek yang akan diamati. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi lagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya atau optik. Mikroskop cahaya atau optik merupakan mikroskop yang menggunakan lensa dari gelas dan cahaya matahari atau lampu sebagai sumber penyinarannya. Dalam mikroskop cahaya, cahaya tampak diteruskan melalui spesimen dan nantinya melalui lensa kaca. Mikroskop cahaya dapat memperbesar secara efektif sekitar 1000 kali dari ukuran asli spesimen yang diamati. Lalu ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini memfokuskan seberkas elektron melalui spesimen atau pada permukaannya. Mikroskop elektron dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop elektron transmisi atau transmission electron microscope atau bisa disingkat dengan TEM, dan mikroskop elektron payar atau scanning electron microscope atau yang bisa disingkat dengan SEM. Mikroskop elektron transmisi ini digunakan untuk mempelajari ultrastruktur internal dari suatu sel. Sedangkan mikroskop elektron payar atau SEM digunakan secara khusus untuk penelitian terperinci mengenai permukaan dari suatu spesimen. Lalu yang kedua, ada mikroskop berdasarkan kenampakan objek yang akan diamati. Berdasarkan kenampakan objek yang akan diamati, mikroskop itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mikroskop dua dimensi. Mikroskop dua dimensi ini adalah contohnya mikroskop cahaya atau mikroskop optik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu yang kedua, ada mikroskop tiga dimensi atau mikroskop stereo. Mikroskop stereo merupakan salah satu jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif lebih besar. Mikroskop stereo ini mempunyai perbesaran dari 7 kali hingga 30 kali. Suatu benda jika diamati dengan mikroskop ini dapat terlihat secara 3 dimensi. Selanjutnya, terdapat beberapa gambar dari jenis-jenis mikroskop yang sebelumnya sudah dijelaskan. Gambar yang paling atas atau yang paling pertama merupakan gambar dari mikroskop cahaya atau mikroskop optik. Lalu, gambar yang tengah merupakan gambar dari mikroskop elektron, dan gambar yang terakhir merupakan gambar dari mikroskop 3 dimensi atau mikroskop stereo. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler ini merupakan lensa yang paling dekat dengan mata pengamat. Lensa okuler sendiri memiliki fungsi sebagai kaca pembesar dan membentuk bayangan. Dengan hasil bayangannya, maya, tegak, dan diperbesar. Lensa okuler memiliki bermacam-macam perbesaran, yaitu mulai dari 4 kali, 10 kali, 16 kali, hingga 20 kali perbesaran. Lalu, terdapat tabung mikroskop. Fungsi dari tabung mikroskop ini untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Selanjutnya, terdapat revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang akan dipakai sesuai kebutuhan penelitian nantinya. Untuk mengatur perbesaran lensa, bisa dilakukan dengan memutar revolver ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, bagian yang terdapat pada mikroskop adalah lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang paling dekat dengan objek yang akan diamati. Fungsi dari lensa objektif adalah untuk membentuk bayangan cahaya yang nantinya akan diteruskan ke dalam lubang diafragma dengan hasil bayangan itu nyata, terbalik, dan diperbesar. Lensa objektif juga memiliki perbesaran yang bervariasi, yaitu mulai dari 4 kali, 10 kali, 40 kali, hingga sampai 100 kali perbesaran. Lalu, terdapat penjepit kaca.
Penjepit kaca ini berfungsi untuk menjepit preparat yang berisi objek yang akan diamati. Penjepit kaca juga berguna untuk menahan preparat agar tidak bergeser dan memfokuskan objek yang akan diamati. Lalu terdapat meja kerja atau meja mikroskop. Meja kerja atau meja mikroskop ini berfungsi untuk meletakkan preparat yang berisi objek yang akan diamati nantinya. Selanjutnya terdapat reflektor. Reflektor mempunyai fungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang akan diamati. Reflektor mempunyai dua jenis cermin, yaitu cermin datar yang digunakan pada saat cahaya yang dibutuhkan sudah terpenuhi, dan cermin cekung yang digunakan pada saat kekurangan cahaya. Lalu terdapat diafragma yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang akan masuk ke dalam lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya ada lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop untuk memudahkan saat mikroskop akan dibawa atau dipindahkan ke tempat lainnya. Selanjutnya, terdapat pemutar halus atau mikrometer. Fungsi dari mikrometer adalah untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop secara lambat. Lalu terdapat pemutar kasar atau makrometer. Fungsi dari makrometer hampir sama seperti dengan mikrometer, yaitu untuk menaikkan atau menurunkan mikroskop, namun secara cepat. Lalu terdapat kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga atau menjaga mikroskop agar tetap stabil dan bisa berdiri tanpa takut akan terjatuh. Dan bagian terakhir itu terdapat sendi inklinasi atau pengatur sudut. Fungsi dari sendi inklinasi adalah untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop, yaitu dengan mengatur derajat kemiringan mikroskop untuk memudahkan pengamatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.